Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Pastinya kalau semangat kita juga harus semangat mengerjakan tugas apa yang diberikan sesuai dengan deadline atau tanggal dikumpulkan. Ya, bisa dimengerti? Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ke-6 subtema 3 tema 7 ya. Kali ini mari kita simak pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 di situ ada gambarnya siapa anak-anak? Ada gambarnya B. Ya. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik, meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Karya yang indah itu bagaimana maksudnya anak-anak? Karya yang indah itu enak dipandang, dilihat. Misal kita kalau contohnya menggambar pegunungan, view pegunungan, berarti gambar gunung iseng api, terus kemudian dikasih pohon-pohonan, jalan-jalannya seperti itu. Indah, ya. Mari diperhatikan semuanya. Yang ayo mencoba. Buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Tugasnya yang pertama, kamu membuat karya mozaik atau aplikasi. Jika di pembelajaran sebelumnya sudah pernah membuat mozaik dan aplikasi, bisa ditunjukkan kepada saya, dihias yang rapi, saya lihat. Kemudian nanti anak-anak bisa pajang di rumahnya atau di kamarnya anak-anak. Ya, bisa dimengerti? Kalau memang sudah membuat karya mozaik atau aplikasi, nanti bisa dinilaikan, dilihatkan kepada saya, dihias, bisa dipajang. Ya. 1. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil, kertas warna-warni. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan komposisi warna yang menarik. Misalnya, saya menggambar jerapah. Jerapah itu hidupnya di mana? Jerapah di padang. Enggak. Kalau di padang pasir itu apa? Unta ya. Kalau jerapah bisa di kebun binatang. Jerapah itu ciri-cirinya bagaimana? Tinggi, lehernya panjang. Dia makan apa makannya? Daun-daun. Dia itu bisa tinggi mungkin ya, makanya tinggi-tinggi terus lehernya panjang ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, misal saya menggambar jerapah. Gambarnya gak cilik, sabuk gambar ya. Oh, gambarnya cuwilik mentik ya. Gambarnya sabuk gambar yang pas. Setelah itu kertas kecil warna-warni di guntingin cilik-cilik atau apa? Biasanya alat untuk melubang kertas yang kecil-kecil, ceklekan terus nanti cilik-cilik kan bunder-bunder tau itu keluarnya. Ya, seperti itu bisa engkau ditempel-tempel nih agar membuat menarik ya, warnanya yang pas ya, itu mozaik. 2, untuk karya aplikasi
Siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang diinginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna. Lalu guntinglah, tempelkan guntingan bentuk pada kertas pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Berarti kalau aplikasi, kita wis gambar neng kertasnya, baru digunting, baru ditempelkan. Misalnya pengen gambar bunga, gambar saya bungane terus baru digunting rapi ya. Seperti itu kalau aplikasi. Cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kamu bisa memilih tema apa saja. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Ya, misalnya kain apa yang lembut itu kain apa? Flanel. Kain apa itu? Ya. Atau kertas warna-warni itu. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil, cili-cili. Tempelkan potongan-potongan pada bahan pada gambar. Kalau misal contoh yang sebelahnya Raka ini, baratnya Raka ini karya mozaik atau aplikasi? Apa? Mozaik atau aplikasi? Mozaik. Karena apa? Kita gambar dulu pada kertasnya, kita gambar, kemudian baru ditempelkan. Itu contoh mozaik. Ya, seperti itu. Kemudian di halaman 132 cara membuat karya aplikasi. Siapkan bahan untuk aplikasi misalnya kain atau kertas, kertas warna atau kertas bekas kalender. Kalender itu apa? Tanggalan. Ngerti itu tanggalan? Ya, tanggalan ya. Padahal itu kalau bahasa Indonesia itu kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Pada tema yang dipilih ya. Pada tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan gambar rancangannya ya. Bisa dimengerti? Rancangannya. Kemudian 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Kamu bisa melihat gambar yang belakangnya Purnomo. Itu gambar yang di belakangnya Purnomo itu, yang sebelah baratnya Purnomo, itu adalah karya aplikasi seperti itu contohnya ya. Kita membuat apa dulu? Rancangan atau gambar ya. Rancangan atau gambar, kemudian ditempelkan ya. Itu bedanya seperti itu. Karya ini tadi apa? Membuat apa dulu? Sketsa atau kemudian baru ditempelkan potongan-potongan kertas. Kalau ini yang ini apa? Nah ini gambarnya gambar mobil dulu, terus dipotong. Ini gambar rumah, ini gambar orang-orang. Itu
Ya, kamu bisa membuat salah satu nanti di bentuk yang rapi. Yang rapi bisa kamu pajang, nanti dinilaikan kepada saya dulu. Ya, bisa dimengerti? Sudah tahu bedanya aplikasi dan mozaik? Tidak atau sudah? Nah ya, tugasnya itu. Kalau kita membuat, jangan lupa selalu siapkan holder, ya. Bisa dimengerti? Kita pertama-tama saya membeli buku gambar dulu, misalnya seperti itu. Kemudian gambarnya saya gambari dulu karena saya akan membuat karya mozaik. Gambar dulu gambarnya, kemudian kita tempelkan potongan-potongan kertas seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Kemudian ayo membaca bawahnya. Bacalah teks berikut. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal berapa anak-anak? Ya. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ningrat itu apa? Udah tahu ningrat? Belum, nanti ditulis kalau ada, disuruh cari kalimat yang sulit. Nama aslinya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat, yaitu itu gambarnya Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lulus dari ELS, Sekolah Dasar Belanda. Lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu surat kabarnya Utusan Hindia. Utusan Hindia itu kalau ejaan lama itu OE itu mocone U ya dulu. Utusan Hindia, kaum Moeda. Kalau sekarang sudah ejaannya sudah di kaum muda itu ya kaum muda tulisannya biasa. Cahaya Timur ya. Kalau sekarang itu ejaannya ya Cahaya Timur ya. The Express, Koesara, Sedyotomo dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan IDC Parsi.
Indonesia Pasti merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau kesulitan, hal-hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya anak-anak? Jika tidak ada, tugasnya tugas yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Contohnya ningrat, itu artinya apa? Konsep, ya. Wafat, artinya apa? Itu. Pokoknya kamu baca, kemudian kamu tulis apa yang belum kamu ketahui artinya, bahasa baru, kamu tulis kemudian mencari artinya. Kalau mencari artinya lewat apa? Ya, bisa memakai kamus, bisa cari alat-alat yang kamu punyai, ya. Ya, gunakanlah. Kalau misalnya pakai handphone, ya gunakan handphonemu demi kebaikan kamu, ya. Jangan malah dibuat untuk nge-game, ya. Game, ya. Tuh. Pada bacaan di atas, teks Ki Hajar Dewantara ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ada 6 paragraf. Di situ kamu cari gagasan pokoknya setiap paragrafnya. 3, tulislah informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. 4, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Itu. Sampai sini ada yang tanyakan tugasnya? Tidak ada? Ayo renungkan. Itu juga. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Dewantara? Bisa dimengerti? Nah, ini. Buatlah karya montase, kolase, mozaik atau aplikasi bersama orang tuamu. Buatlah sebaik-baiknya lalu pajanglah di dinding rumahmu. Kamu bisa membuat karya mozaik atau aplikasi aja ya. Nanti bisa dipajang pada rumah kamu. Ya.
itu ada beberapa karya kakak-kakak kelas yang dulu itu ada yang dikasih figura di bawah layar ini ada juga ini ya. Ini memang dikhususkan untuk kelas kita ya. Ada juga yang di bawah ulang ya. Sampai sini mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan? Ada apa tidak? Tidak ada. Jika tidak ada, dikerjakan dengan penuh semangat. Ya, selamat mengerjakan.